Om Swastiastu. Swastiastu. Pemirsa Balejani dan sahabat Balejani, hari ini kami berada di Polsek Kebutamhan dalam rangka acara ngobrol asik terkini bersama Bapak Kapolsek, yaitu AKP Kadek Robin Yohana Esa. Gimana, apa kabar Pak? Swastiastu, kabar baik, lebih nyaman. Pak Kapolsek, saya spesial datang sini Pak, dalam artian subsidi dengan topik ya ngopi ini Pak, yaitu peran strategis Polsek Kebutamhan dalam pembinaan dalam keamanan dan ketertiban masyarakat desa Pak. Nah, apa sih langkah-langkah Pak lakukan ini? Karena jujur Pak, Polsek ini Kebutamhan luasnya hampir 13 desa Pak ya? Iya, 13 desa. Dan luasnya hampir juga 183 km, ini sangat luas sekali Pak. Nah, gimana konsep Pak sendiri dalam menjalankan pengamanan dan ketertiban masyarakat di dalam patroli ini Pak? Karena cukup luas sendiri Pak. Karena dengan terbatasnya SDM sini Pak mampu memberikan kenyamanan dan keamanan di wilayah hukum Polsek Kebutamhan. Menurut Pak, apa sih gimana Pak? Baik, terima kasih, lebih nyaman. Tapi sebelumnya perkenalkan dulu dengan pemirsa Balejani Pak. Terima kasih. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya terhormat, ini sangat tersanjung, lebih nyaman sarjana sudah hadir dari Balejani ke Polsek Kebutamhan. Ini suatu kebanggaan bagi kami Polsek Kebutamhan dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Nanti dapat di-share, dirasakan di masyarakat dengan pemberitaan ini ke masyarakat. Baik, terima kasih Bli Nyoman. Jadi kami Polsek Kebutamhan jelas dalam hal ini bagian dari Polres Buleleng. Jadi tugas-tugas kami di Polsek Kebutamhan tetap tegak lurus sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada di Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia di pasal 13, yaitu tugas kepolisian adalah melindungi mengayomi masyarakat, harkam tikmas dan penegakan hukum. Jadi sesuai dengan Commander Wis Bapak Kapolda Bali, jadi yang nomor 7 adalah mewujudkan Polda Bali yang presisi dan dharma. Ya, presisi itu adalah yaitu prediktif, responsif, dan transparansi berkeadilan. Artinya kita kepolisian hadir di tengah-tengah masyarakat, apalagi kita ya di Polsek Kebutamhan ada 13 desa binaan di sepanjang luas 118 km itu, kita akan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Pelayanan apakah itu? Ya, yang pertama ya jelas, jadi di setiap masyarakat yang mengadukan berupa kehilangan barang atau peristiwa berkaitan dengan kejahatan, kami terima di Polsek Kebutamhan. Berikut juga pengurusan SKCK. Nah, jadi kita di Polsek juga di unit Intelkam akan menerima warga masyarakat yang mencari SKCK. Juga pelayanan di lalu lintas, kita tetap melakukan upaya-upaya penegakan lalu lintas, juga sosialisasi himbauan tentang berkendara yang baik, sehingga tidak menimbulkan peristiwa yang mengakibatkan masyarakat dalam berkendara di tengah-tengah masyarakat. Jadi Pak Kapolsek bilang dalam artian pelayanan Pak. Pelayanan SKCK segala sesuatunya termasuk ya dalam artian pelayanan terhadap satu sisi ya yang ada motifnya dengan pelayanan yang terbaik, prime customer Pak. Tapi satu pihak di sini prime customer Pak sudah lakukan Pak terhadap masyarakat sendiri dan rasa nyaman dan aman Pak istilahnya. Satu hal Pak, tadi Pak mengatakan pelayanan ini penyidikan terhadap tindak pidana juga Pak. Menurut Pak sendiri gimana Pak? Karena presisi polisi ini kan pakai dengan restorasi justice. Menurut Pak Kapolsek gimana Pak? Baik, terima kasih. Berkaitan dengan upaya-upaya kita dalam tindakan kepolisian itu kan ada upaya preemptif, preventif, dan represif. Nah, dalam hal penegakan hukum, kita di Polsek Kebutamhan berkaitan dengan tindak pidana kriminal. Apabila masyarakat melaporkan, wajib kami menerima laporan tersebut. Bila mana dalam laporan tersebut kedua belah pihak, saya contohkan pada kasus penganiayaan ya, mungkin terbawa emosi dari pihak yang pelaku ke pihak korban. Kita kedepankan seperti Bli Nyoman sampaikan itu, kita di Perpol 8 2021 tentang penanganan tindak pidana melalui jalur restorasi justice. Kita kedepankan masyarakat yang bermasalah kedua belah pihak untuk menempuh
jalur tersebut. Bila mana ada kesepakatan kedua belah pihak, minta maaf atau ganti kerugian, diselesaikan melalui jalur restorasi justice. Beberapa kasus kita selesaikan di Polsek Kubu Tambahan berkaitan dengan pidana tersebut. Namun demikian, ada juga kasus-kasus yang jalan. Kemarin kita juga ada kasus penganiayaan berat yang mengakibatkan meninggal dunia, kita nggak bisa. Jadi ada persyaratan-persyaratan restorasi justice itu dimungkinkan. Apabila kasus itu tidak memenuhi persyaratan tersebut, seperti kasus yang di Pakistan, kasus tersebut lanjut sampai proses hukum, sampai kita limpahkan ke kejaksaan. Ini juga Pak dari Kapolri, dari Polda, dari Polres Buleleng sendiri, adanya sekarang satu sisi ya perang puputan terhadap beredarnya narkoba sini Pak. Jadi sedang kejar-kejarnya, dan ini cukup keberhasilan daripada Polres Buleleng dan jajaran sampai Kapolsek itu sangat luar biasa. Nah, menurut Pak sendiri gimana mengantisipasi segala sesuatunya untuk menekan peredaran daripada narkoba ini Pak Kapolsek? Menurut Pak Kapolsek gimana Pak? Baik, terima kasih Ibu Nyoman. Ya, kami Polsek Kubu Tambahan tegak lurus apa yang menjadi arah strategi kebijakan dari pimpinan kami Bapak Kapolres berkaitan dengan pemberantasan narkoba. Jadi Bapak Kapolres sudah membentuk tim Guak Poleng yang kita tahu sendiri kinerja tim Guak Poleng ini sangat luar biasa. Buktinya dengan penertiban, penegakan hukum berkaitan para pengedar-pengedar narkoba ini kan sudah ditangkap. Sejalan dengan itu, kami Polsek Kubu Tambahan juga tergabung dalam tim Guak Poleng itu. Jadi tim Guak Poleng ini personilnya juga dari polsek-polsek ada yang di wilayah Polres Buleleng. Nah, langkah-langkah kami lakukan di wilayah hukum Kecamatan Kubu Tambahan dalam hal penegakan peredaran narkoba ini. Jelas kami setiap minggu dituntut laporan hasil bila mana ada pengedar atau pengguna. Kita lakukan upaya-upaya penangkapan, proses hukum lebih lanjut. Kita di Polsek Kubu Tambahan selain juga penegakan hukum terhadap para pengguna maupun pengedar, upaya kita di jalur preventif dan preemptif, sosialisasi, pembinaan, penyuluhan ke generasi muda kita. Generasi muda kita dari tingkat SD, SMP, SMA, kita berikan himbauan-himbauan sosialisasi. Kita terjun langsung ke sekolah-sekolah, ke masyarakat, ke komunitas-komunitas, bahwa dampak narkoba ini luar biasa. Apalagi kita menuju Indonesia Emas, generasi-generasi unggul, ya dengan jalan seperti ini, kita harus puputan dengan narkoba. Terbukti tiap minggu kita lakukan upaya-upaya itu, peran serta masyarakat juga sangat luar biasa terhadap penegakan narkoba ini. Buktinya informasi yang kita dapat dari tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, pemerintahan, memberikan informasi. Karena narkoba ini adalah kejahatan extraordinary, nggak cukup cuma kepolisian saja, harus peran serta masyarakat, eksternal, mendukung untuk sama-sama memberantas narkoba ini. Demikian. Oke, Pak. Satu hal Pak, dengan adanya luasan cakupan desa yang cukup luas di sini Pak. Jadi satu sisi gimana Pak sendiri dalam pelayanan ini mengoptimalisasi dalam artian pelayanan ini Pak. Apa sih tantangannya Pak menurut Pak sendiri Pak? Karena dengan luasnya cakupan di wilayah ini, tantangannya Pak hadapi sekarang ini apa Pak? Iya betul. Jadi kita melihat peluang, kendala, kekuatan dan kelemahan kan begitu Pak ya. Memang luas wilayah di Kubu Tambahan cukup luas, tapi kita tidak berhenti, tidak lemah semangat dalam hal itu. Jadi kita kedepankan babin-babin di desa itu ya untuk terjun langsung, apalagi sekarang fasilitas kita juga cukup ya, kendaraan, sarana prasarana komunikasi, hubungan juga dengan tokoh masyarakat setempat, eksternal maupun dari pihak Babinsa juga sangat membantu dalam kinerja kita di lapangan, pelayanan-pelayanan kita kepada masyarakat. Adapun juga kegiatan-kegiatan kita di Polsek Kubu Tambahan ini, kita kedepankan lebih seperti yang saya sampaikan, ada 3 konsep yang perlu mungkin saya dapat sampaikan ke beliau Nyoman ya. Ada konsep 3M itu ada mekenyem, mecapatan dan megagapan. Artinya polisi di masyarakat itu harus mekenyem dalam arti humanis, ya, merespon di masyarakat, datang di masyarakat, patroli di masyarakat dalam humanis, harus mekenyem. Samping itu harus mecapatan, menanyakan kabar, dialogis, menanyakan ada sesuatu apa di masyarakat, mencari feedback itu,
kemudian dari program-program Jumat Curhat itu dan Minggu Pasih kita ada megagapan, ya ada rezeki kita lebih kita salurkan secara sosial ke masyarakat yang membutuhkan. Itu luar biasa Pak, Pak Kapolsek ya. Satu hal tadi Pak mengatakan 3M ini Pak. Satu poin terlepas daripada sesuatunya itu kan loyalitas Pak. Betul. Jadi apa sih loyalitas Pak sendiri dengan satu sisi dengan SDM sini termasuk Babin Kapolres, apa sih loyalitas yang Pak lakukan di sini untuk satu sisi program daripada Kapolri dan Polri seutuhnya menjadi satu kesatuan yang satu sisi ya sahabat masyarakat Pak. Betul. Apa sih loyalitas yang Pak lakukan sekarang ini Pak? Betul. Baik, terima kasih ya. Kami di Polsek Kubut Tambahan itu tetap tegak lurus komando apa yang menjadi profesi kita. Profesi kita adalah pelayan masyarakat, pelindung, pengayom. Itu yang kami kedepankan. Kinerja kita di masyarakat benar-benar harus turun ke lapangan, memberikan rasa aman di tengah-tengah masyarakat, memberikan pengamanan, kegiatan pengaturan tengah masyarakat, pelayanan-pelayanan sosial juga. Artinya benar-benar dirasakan. Jadi kami sampaikan kepada jajaran garda terdepan adalah para Babinsa, para Babin Kamtibmas. Para Babin Kamtibmas ini emang benar-benar tugas pokoknya itu harus diresapi. Profesinya dia seperti apa? Dia adalah seorang pelayan masyarakat, pelindung masyarakat. Sehingga kalau itu udah benar-benar diresapi, dirasakan dan dilaksanakan, astungkari rasa aman dan kepercayaan masyarakat kepada institusi Polri luar biasa nanti hasilnya. Tapi tentunya itu Pak lakukan dengan kerja keras Pak. Betul, dengan usaha kerja Pak keras. Itu luar biasa Pak Kapolres itu sangat luar biasa dalam artian usaha Pak. Kerja keras ini menjadi hal yang satu sisi motivasi terhadap Babin Kamtibmas di sini yang ada Pak. Tapi satu hal Pak, yang Pak gini, gimana Pak? Ada S-nya di sini Pak. Sikap mental yang positif lah. Betul, nah, ini yang Pak tumbuhkan terhadap satu sisi jajaran Pak sendiri. Gimana mencoba kembangkan sikap mental yang positif terhadap satu sisi ya Babin Kamtibmas ini Pak. Siap, betul. Ya kembali kita juga dari Polda ada kegiatan Binrohtal ya. Jadi setiap minggu kita dari Polda memberikan kegiatan Binrohtal. Artinya kita dari pembinaan kerohanian mental dulu ya, dengan pemahaman agama, apa-apa hal-hal kebaikan yang harus diberikan kepada masyarakat. Itu dulu. Habis itu kemudian anggota-anggota kami kita sampaikan apa yang menjadi aturan-aturan yang benar, peraturan-peraturan kepolisian itu harus benar-benar dilaksanakan. Karena mohon maaf kalau saya indikasi ada anggota yang sedikit kurang apel, ada sedikit permasalahan, saya cepat feedback langsung, respon langsung, saya tanyai ada permasalahan apa, saya langsung lakukan konseling, konselor. Selaku Kapolsek ini kan selaku konselor ya, jadi setiap ada permasalahan di anggota itu dikonseling sehingga tahu penyebab permasalahannya. Kalau sudah anggota ada lurus baik semua, astungkare pasti pekerjaan dia untuk melindungi melayani masyarakat pasti berjalan dengan baik. Demikian. Ini Pak, ini satu hal juga program daripada Kapolri dan pemerintah Prabowo sekarang Pak tentang ketahanan pangan ya Pak. Nah di sini sudah Pak saya lihat sudah melakukan hal ini Pak. Nah langkah-langkah Pak ketahanan pangan yang Pak lakukan di jajaran wilayah hukum Polsek Kubut Tambahan gimana Pak? Terima kasih Beli Nyoman. Jadi kami Polsek Kubut Tambahan mendukung apa menjadi program asa cita Bapak Presiden kita Bapak Prabowo dalam hal ini ketahanan swadaya pangan. Jadi kita Polsek Kubut Tambahan kemarin sudah melakukan penanaman jagung, juga ada kegiatan pangan lestari kepada masyarakat. Artinya sekarang sumber-sumber daya alam tanah-tanah kosong itu diaktifkan. Masyarakat diajak untuk bersama-sama bagaimana kita swasembada pangan ini nanti terjaga, terwujudkan. Karena Babin turun ke bawah langsung, ketemu dengan kelompok-kelompok tani, berkoordinasi dengan PPL di desa, dan saya juga Kapolsek berkoordinasi dengan BPP dan juga stakeholder yang lain. Ya, karena ini ketahanan panganan bukan polisi saja, ada dinas pertanian, ada kelompok tani, ada BUMDes juga nanti yang bisa nanti hasil-hasil panen itu diarahkan ke BUMDes. Pada intinya kami juga di Polsek juga kita punya lahan untuk tanah kosong itu kita tanami hortikultural untuk stabilitas ketahanan pangan swasembada pangan ini. Ini terakhir Pak, jadi apapun program pemerintah
Kapolri sendiri Pak, satu hal Pak, gimana mengemas dengan digitalisasi ini Pak, mengemas gimana aturan digitalisasi yang kita bisa telurkan ke masyarakat sesuai dengan digitalisasi. Mungkin Pak Kapolsek itu punya konsep nggak itu loh Pak? Oh, Jadi kita berdayakan ya, karena sekarang informasi sekecil apapun di era digitalisasi ini masyarakat mencari informasi, mendapatkan informasi di media sosial itu ya. Apalagi sekali lagi sekarang beli nyoman di Balijani sudah luar biasa, masyarakat saya turun langsung ke lapangan mendapat informasi segala sesuatunya dari informasi Balijani. Begitu juga kami di Kepolisian Polsek Kubu Tambahan itu, jadi kita mengemas kegiatan-kegiatan kepolisian itu di unit humas. Sekarang segala kegiatan yang kita lakukan terkadang kan nggak sampai. Jadi di era digitalisasi ini kita bersinergi juga dengan media, ya kegiatan-kegiatan kita positif, memberikan rasa aman, pelayanan kepada masyarakat bisa dilihat langsung, bisa disaksikan langsung, dirasakan langsung. Ini loh kegiatan-kegiatan kami di Polsek Kubu Tambahan. Harapannya mungkin masing-masing polsek kalau semuanya bisa mengemas itu di era digitalisasi ini luar biasa, langsung dirasakan. Kegiatan-kegiatan polsek itu bisa dilihat langsung, mendapat informasi dari digitalisasi ini. Ini terakhir Pak, ini luar biasa nih Pak. Satu kalimat Pak untuk masyarakat dan juga SDM yang ada di sini Pak. Satu kalimat Pak, itu loh Pak. Untuk prosesi Pak Polisi sendiri Pak, silakan Pak. Satu kalimat ya. Kami Polsek Kubu Tambahan seperti profesi kami itu ya, melindungi, mengayomi, melayani masyarakat. Kami harus wajib mengedepankan itu karena kami kepolisian adalah pelayan masyarakat. Kami harus memberikan rasa aman di tengah-tengah masyarakat. Dengan pola 3M ya? Dengan pola 3M, mekenyam, mecapatan, dan megagapan itu. Luar biasa. Terima kasih pemirsa Balijani, saya senang bertemu dengan Bapak Kapolsek hari ini, sangat luar biasa. Semua jajarannya, Pak Waka juga, dan SDM yang lain juga. Inilah yang diharapkan bahwa transparansi antara polisi dengan masyarakat, juga dengan media ini menjadi satu kesatuan yang tidak bisa pisahkan untuk transparansi dan akuntabilitas terhadap kegiatan-kegiatan yang ada di wilayah hukum Kabupaten wilayah hukum Kecamatan Kubu Tambahan. Terima kasih pemirsa Balijani, sampai ketemu dalam acara ngobrol asik topik terkini. Selamat siang dan sampai ketemu di lain kali ya.